diperlukan bagi suatu proyek. Saat menentukan atau membebankan biaya ke elemen spesifik suatu proyek, kita mengatakan bahwa kitalah yang menentukan biaya elemen tersebut. Setiap proyek atau elemen proyek yang biayanya ditentukan disebut biaya objek wisata. Objek biaya. Memahami berbagai jenis biaya yang dihadapi proyek sangat penting untuk penganggaran dan manajemen proyek yang efektif. Perusahaan dapat menggunakan informasi biaya dalam beberapa cara, seperti untuk mengevaluasi kinerja mereka dan efisiensi bisnis mereka, untuk menetapkan harga proyek baru, dan untuk menginformasikan keputusan yang penting seperti berinvestasi pada peralatan baru, memasok atau penghentian produksi proyek yang ada. Basic budgeting atau anggaran. Anggaran adalah perkiraan pendapatan dan biaya yang terkait dengan suatu proyek selama periode waktu tertentu. Ini berarti bahwa anggaran merupakan bagian penting dari perencanaan jangka pendek dan jangka panjang untuk setiap investasi keuangan yang besar, dan sangat diperlukan ketika memantau dan mengelola proyek-proyek teknik. Penganggaran memaksa manajer proyek untuk membuat rencana ke depan, meningkatkan sumber daya pengambilan keputusan, memberikan standar untuk evaluasi kinerja, dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam suatu proyek. Yang paling penting adalah memahami format dan fungsi anggaran yang mencantumkan kualitas, biaya, dan pendapatan, perkiraan aktivitas masa depan, dan penggabungan tersebut untuk memprediksi suatu keuangan total suatu departemen atau perusahaan. Lalu di sini ada beberapa contoh seperti sales, cost of sales, profit from sales, payroll, overhead, total addition expenses, dan net profit. Lalu kategori cost. Yang pertama itu ada fixed, lalu variable, and mixed cost. Salah satu cara mengelompokkan biaya dalam anggaran adalah dengan melihat biaya tetap versus biaya variabel. Biaya variabel akan meningkat secara proporsional dengan volume keluaran suatu proyek, sehingga bervariasi, sedangkan biaya tetap akan tetap konstan berapapun volume keluarannya. Pertimbangkan arus kas untuk produsen tempat penyimpanan biji-bijian. Untuk menjual lebih banyak wadah, perusahaan harus memproduksi lebih banyak wadah, dan oleh karena itu mengeluarkan lebih banyak uang untuk bahan mentah. Namun berapapun sampah yang diproduksi, perusahaan akan tetap menghitung jumlah yang sama setiap bulannya untuk menyewa gedung dan tempat penyimpanan. Jadi kita dapat mengatakan bahwa sampah mewakili biaya variabel dan sewa mewakili biaya tetap. Lalu yang kedua, direct cost atau indirect cost and overhead. Mengkategorikan biaya adalah membedakan antara biaya langsung dan biaya overhead. Biaya langsung adalah setiap biaya yang dapat dibebankan secara lengkap dan langsung ke objek biaya tertentu. Misalnya dalam konteks manufaktur, dua sumber utama biaya langsung adalah bahan baku dan tenaga kerja. Oleh karena itu, biaya langsung suatu produk manufaktur adalah biaya komponen materialnya ditambah biaya tenaga kerja untuk merakitnya. Karena biaya-biaya ini dapat ditelusuri langsung ke objek biaya yang diproduksi, maka biaya dapat dibebankan secara akurat tanpa perlu usaha tambahan. Lalu cost driving index identification atau penggerak biaya adalah faktor yang memungkinkan biaya overhead dibebankan secara wajar ke objek biaya. Penggerak biaya harus menjadi penyebab biaya overhead, atau setidaknya terkait secara wajar. Jika Anda memperkirakan biaya perjalanan darat lamanya, perjalanan mungkin merupakan pemicu biaya yang tepat untuk digunakan. Meskipun biaya sebenarnya akan bervariasi tergantung pada efisiensi bahan bakar kendaraan Anda, kondisi lalu lintas, kebiasaan mengemudi Anda, dan harga bahan bakar. Secara kasar, Anda dapat mengatakan bahwa jika kendaraan Anda menggunakan 12 liter per 100 km di jalan raya dan biaya bahan bakar sekitar $1 per liter, Anda akan menghabiskan 12 sen per
perjalanan Anda. Penggerak biaya ini memungkinkan untuk memudahkan memperkirakan biaya perjalanan dari Saskatoon ke 2.500 km, yaitu 300 yen sen atau dolar, dan perjalanan lainnya dengan perhitungan sederhana. Lalu costa location method itu ada dua. Yang pertama ada function basic costing, lalu ada activity based costing. Yang pertama itu function, yang satu identify unit labor driver, lalu yang kedua estimasi driver capacity, lalu yang ketiga estimasi overhead cost. Lalu yang kedua activity based costing. Yang pertama identify activities, yang kedua assi cost to activities, tiga assi activity cost to the other activities, 4 assi cost to product. Lalu budget types atau tipe-tipe budget. Anggaran operasional menunjukkan aktivitas yang menghasilkan pendapatan suatu organisasi. Ini mencakup semua biaya dan pendapatan yang terkait dengan penjualan, produksi, inventaris, overhead, dan lain-lain. Semua anggaran yang telah kita bahas sejauh ini dalam bab ini adalah anggaran operasional. Bisnis biasanya akan mempersiapkan anggaran operasional untuk bisnis mereka sebelum anggaran keuangan, karena unsur-unsur anggaran keuangan akan dipengaruhi oleh anggaran operasional. Anggaran keuangan menunjukkan posisi keuangan secara keseluruhan dengan merinci arus kas, masuk, dan keluar suatu perusahaan. Unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan perolehan pendapatan dan mencakup perkiraan pinjaman atau investasi dan aset perusahaan. Lalu budgeting approaches. Yang pertama itu ada penganggaran statis dan variabel. Anggaran fleksibel masih menggunakan perkiraan untuk mempersiapkan tingkat aktivitas tertentu, namun kemudian dapat digunakan untuk terus meninjau perbedaan antara tingkat aktivitas aktual dan yang diharapkan. Varian hanyalah perbedaan antara biaya yang dianggarkan dan biaya aktual untuk setiap item baris dalam anggaran, yang dapat menguntungkan atau tidak tergantung pada bagaimana hal tersebut mempengaruhi laba anggaran. Misalnya biaya bahan baku yang lebih rendah dari yang dianggarkan tidak menguntungkan, namun volume lebih rendah dari yang dianggarkan tidak menguntungkan. Lalu penganggaran inkremental dan berbasis nol. Respon yang paling umum adalah mencari anggaran dari tahun sebelumnya dan menggunakannya sebagai dasar anggaran baru Anda. Beberapa perubahan kecil dan pembaruan mungkin diperlukan, namun untuk bisnis besar dan mapan, anggaran induk kemungkinan akan tetap sama dari tahun ke tahun dan mungkin tidak masuk akal untuk memulai dari awal dan menghitung setiap biaya dan pendapatan sumber secara individual. Metode memulai dengan anggaran yang ada dan membuat sedikit penyesuaian untuk variabel seperti harga, penjualan, dan bauran sebagai penganggaran tambahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait cost estimasi dan budget atau